dengan baik ya Tuhan. Di saat apa yang kami alami dalam hidup kami terasa gelap, terasa tak berarah, tetapi satu janji firman-Mu, Engkau senantiasa menuntun, mengarahkan kami, membimbing kami, sehingga kami boleh melihat jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap tuntunan-Mu yang Engkau arahkan bagi kami ya Tuhan, sehingga bolehlah kami kembali dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan, merenungkan kebaikan-kebaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, memberikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di hari Jumat. Tidak terasa setengah tahun 2023 sudah mau selesai. Sudah bulan Juni, bulan depan sudah masuk semester kedua. Biasa mulai ada evaluasi apa sih yang sudah kita laksanakan di 6 bulan pertama ini. Mungkin di awal ada tujuan-tujuan yang sudah terpenuhi nih, ada yang belum nih, ayo tingkatkan lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, hari ini saya rindu kita Bapak Ibu, Saudara semua untuk belajar tentang ini agak sensitif topik kita hari ini, agak bahaya-bahaya dikit, nggak apa-apa ya. Tapi kadang kita perlu mempelajari, kita perlu merenungkan bersama bahwa banyak hal yang ada di sekitar kita yang sadar atau tidak sadar itu begitu mempengaruhi kehidupan kita, begitu mempengaruhi pilihan-pilihan yang kita buat. Orang berkata hidup adalah pilihan, dan apa yang mempengaruhi pilihan itu banyak faktor, internal maupun eksternal, itu bisa mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Dan hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini, yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-11 sudah ada di sana. 1 Raja-Raja 12 pasal 4 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11 kita akan membacanya secara berbalasan, secara responsoria. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai dengan 11, saya akan membacakan ayat 4. Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang kelima, bergantian seterusnya. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai Kusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabea meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami, wahai ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami,
Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah penggalan dari percakapan seorang Raja Israel dengan rakyatnya. Latar belakang dari keadaan ini di mana ada seorang yang bernama Yerobeam dengan kelompoknya. Pada masa Salomo mereka dibebankan tanggungan seperti pajak lah atau setoran seperti itu biasa masyarakat kepada negaranya. Kemudian mereka merasa ini agak berat bagi kami. Setelah berganti raja, mereka coba ini kan raja baru. Kita cobalah untuk memohon keringanan kepada si raja. Negosiasi ulang kan, biasanya begitu. Negosiasi dengan raja yang baru terpilih, siapa tahu bisa lebih ringan lagi. Pergilah mereka, kelompok rakyat ini menghadap kepada rajanya. Intinya mereka minta, tolonglah bapakmu agak berat tanggungannya kepada kami, tolong kalau bisa diringankan. Raja dengan bijaknya, ya oke lah ya, tunggu ya. Dia minta masukan, itu seharusnya yang dilakukan oleh pemimpin kan. Dia minta masukan, itu tindakan yang benar. Oke, tunggulah ya, saya minta masukan. Tindakan yang benar seorang raja. Kemudian dia tanya nih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada tua-tua, orang yang berpengalaman, yang hidup semasa bapaknya, yang memberikan masukan, nasihat orang-orang yang ada di lingkaran dalam dari ayahnya Salomo. Dia tanya, bagaimana tanggapan kalian dari permintaan dari rakyat ini? Mereka sih menyarankan untuk bisa dikabulkan biar kamu jadi pelayan masyarakat, biar kamu dihormati, biar mereka punya loyalitas yang lebih kepadamu. Ya udah nggak apa-apa, dituruti. Tapi dia berpikir-pikir. Oke, Salomo berpikir, dia nggak langsung turuti, dia pikir, kayaknya Rehabeam, dia pikir kayaknya saya harus cari second opinion, cari pendapat yang lain ya, kayaknya nanti rugi saya. Kalau saya bilang begitu nanti pemasukan agak berkurang. Beda dengan bapaknya yang kaya raya, yang hampir seluruh dunia bawa persembahan kepadanya. Dan ini saya bukan bapak saya, bisa-bisa nanti pengeluaran besar, nanti pemasukan berkurang, bangkrut nanti, mungkin itu pikirannya. Dia cari kelompok orang yang lain. Kalau di ayat ini kita sudah baca tadi, orang-orang yang lebih muda, yang sebaya dengan dia. Oi bro, kan mungkin sebaya dengan dia, kan lebih akrab dengan circle-nya, mungkin lebih besarnya sama-sama, teman bermainnya, kawannya lah, CS-nya. Bro, gimana ini? Masyarakat minta diturunkan. Kemudian singkat cerita nasihatnya, jangan, pokoknya kalau bapak mau kasih dia tagihan yang tinggi, tambah lagi, biar sekalian mereka tahu bahwa engkau yang paling berkuasa. Wah, dan itu yang dilakukan oleh si Rehabeam. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya bahwa kemudian, walaupun memang itu sudah dalam rencana Allah, adanya pemisahan dari kerajaan, kemudian si Rehabeam kehilangan lebih dari separuh kerajaan tersebut. Kalau kita baca kisah selanjutnya, ada sekitar 10 suku jadi ikut si Yerobeam yang menjadi pemimpin dari masyarakat itu. Tinggal 2 suku yang ikut sama si Rehabeam. Itu kisah pilihan yang dipengaruhi oleh lingkaran-lingkaran dari orang tersebut, dari seorang raja. Pertama, dia memiliki circle yang mungkin seangkatan bapaknya. Mungkin dia nggak terlalu akrab, dia nggak terlalu nyaman dengan lingkaran orang-orang tua itu. Pemikirannya mungkin beda. Mungkin dia berpikir yang tua itu udah kolot lah kalian. Kalian ini nggak memikirkan keuntungan, hanya memikirkan yang lain-lain saja. Kan kita butuh dana juga untuk ini dan untuk itu.
Kemudian dia beralih kepada circle, lingkaran dalamnya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana menurut kalian? Dan terjadilah hal tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya rindu kita sama-sama untuk melihat ini bagian dari circle in life. Ada lingkaran. Circle di sini bukan berarti lingkaran circle of life, bukan misalnya dari siklus, bukan siklus, tetapi lingkaran. Dan di sini berarti orang yang ada di sekitar kita, atau barang yang ada di sekitar kita, atau lingkungan, atau keadaan yang ada di sekitar kita. Around, circle, pusat yang ada di sekitar kita. Iya. Apa yang ada di sekitar kita yang menjadi circle kita, bagian dari kita. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang paling mempengaruhi pilihan ataupun keputusan-keputusan kita, itu yang dimaksud dengan circle di sini. Tentu saja kalau orang di sekitar kita punya orang terdekat, ada keluarga, ada teman, ada saudara, ada kerabat, ada sohib, best friend, bestie orang bilang kan, itu bagian dari circle kita. Atau barang yang ada di sekitar kita. Apa barang yang ada di sekitar kita? Kita punya rumah, kita punya alat transportasi, kita punya gadget, kita punya apapun itu, kita bisa menyebutkannya satu persatu. Itu yang ada di sekitar kita, itu menjadi bagian dari circle kita. Segala sesuatu yang mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, itu yang dimaksud dengan circle, lingkaran apa yang ada di sekitar kita. Nah, sayangnya Bapak Ibu, seperti yang pembacaan Alkitab tadi, si Rehabeam ini punya circle yang tidak baik, yang kurang baik, tetapi yaitu circle yang paling mempengaruhi keputusannya. Bisa tidak sehat. Iya, circle relationship yang tidak sehat, sehingga sesuai dengan topik tadi, toxic circle atau toxic relationship. Toxic itu racun. Saya bilang racun lawan dengan racun tidak ada. Kalau racun lawan racun, salah satunya pasti bukan racun. Artinya racun, sesuatu yang menggerogoti, bisa secara langsung, bisa secara perlahan-lahan, tetapi indikasinya hasilnya pasti tidak baik. Indikasinya pasti hal-hal yang kurang baik terjadi setelah itu. Itu yang namanya toxic, racun. Kemudian circle yang lingkaran tadi, toxic relationship, lingkaran, orang di sekitar, barang di sekitar, lingkungan atau keadaan di sekitar yang mempengaruhi keputusan kita yang akibatnya kurang baik. Itu toxic relationship. Pasca pandemi ini, sangat banyak menghadirkan toxic relationship yang bisa dikatakan semakin advance, semakin meningkat. Kalau dulu relationship atau circle-nya kita mungkin cuma orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Tetapi ketika post pandemi, pasca pandemi ini, circle kita meluas biasanya. Kadang circle kita dengan seseorang yang di luar sana yang nggak pernah ketemu dengan kita, tapi kita sebut dia bestie. Setiap hari ketemu mungkin, setiap malam ketemu mungkin, itu bisa jadi bagian dari circle. Tidak hanya dibatasi dengan jarak saja, tetapi kedekatan. Nah, di sini saya mau menyampaikan kurang lebih apa yang sudah saya dalami akhir-akhir ini. Ada circle in our life, itu ada 3 kategori. 3 kategori, ada past circle, ada present circle, ada future circle. Ini apa sih? Ini kayak belajar tenses. Iya nggak sih? Past tense, present tense, future tense. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Bahwa circle yang ada di kita itu bisa berasal dari masa lalu, bisa berasal dari masa sekarang, bisa berasal dari masa depan. Kok bisa? Iya bisa. Circle dari masa lalu. Terkadang kita tidak bisa lepas dengan circle atau sesuatu yang ada di sekitar kita yang sesungguhnya itu sudah masa lalu yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Ingat, ketika kita saat ini berbicara tentang toksik, berarti circle di masa lalu yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita yang tidak baik atau mengarah kepada keadaan yang tidak baik. Bisa nggak? Bisa. Ada orang yang tidak lepas dari kehidupan masa lalu. Misalnya apa ya? Dia pernah mengalami, atau bahasa psikologinya, trauma masa lalu. Dia belum beres dengan hal itu, sehingga dia menjadi bagian di masa depan, di masa sekarang dia menghidupi. Dia tidak lepas. Kalau dulu dia mungkin
ada orang membuli dia, ada orang melecehkan dia, dan dia menjadi pelakunya di masa sekarang. Itu contoh keputusannya yang dipengaruhi oleh circle di masa lalu. Itu secara fisik bisa seperti itu maupun cuma secara mental. Jadi banyak circle di masa lalu, lingkaran-lingkaran yang ada di sekitar yang sudah di masa lalu masih mempengaruhi keputusan kita saat ini, dan itu merugikan. Ada nggak? Ada lagi ya contoh lainnya? Ada banyak. Contoh apa? Siapa circle kita di masa lalu? Kondisi keadaan kita di masa lalu. Apalagi sudah zaman digital seperti ini kan? Dimana di 2-3 tahun terakhir anak-anak SMP, SMA itu sudah wajib pakai gadget. Dunia terbuka semakin luas. Dengan kondisi psikologis yang belum matang, bisa saling kirim gambar, kirim file, kirim apapun itu kepada orang yang kita tidak kenal, nun jauh di luar sana, dan kita merasa itu biasa saja. Kemudian 2-3 tahun, 4-5 tahun ke depan, itu masih mempengaruhi kita di keputusan-keputusan kita sekarang. Bisa nggak ya? Nggak bisa dibayangkan ya? Karena jejak digital, ada yang bilang itu susah dihapus. Bahkan jejak digital itu bertahan selamanya. Mungkin kita posting sesuatu, kita langsung delete. Kalau orang sudah gesek 3 jari itu, sudah ter-screenshot, kita nggak bisa hapus lagi. Itu jejak digital yang sulit dihapus. Kita kirim gambar, kita kirim foto, kita kirim file, kita kirim apapun kepada orang lain di masa lalu, dan kemudian tiba-tiba dia hadir di masa sekarang dan, "Woi, saya punya gambar kamu loh. Saya punya foto kamu, saya punya video kamu loh." Tuh, bersama pikir kok bisa. Bodohnya saya waktu itu. Circle di masa lalu yang mempengaruhi. Akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang, oh ya, yang mau tidak mau ya udahlah, kamu mau apa sih? Hapus. Oke, nggak apa-apa, pulsa aja 100.000. Dikirim pulsa 100.000, ini udah aku delete ya, padahal udah di save di tempat lain. Contohnya circle yang mempengaruhi keputusan kita di masa sekarang. Tentu saja circle yang tidak baik. Makanya perlu awareness, kesadaran, kesadaran apapun yang menjadi tindakan. Tetapi ingat, masa lalu itu kita nggak bisa ubah lagi. Masa lalu hanya bisa kita terima. Masa lalu hanya bisa kita terima dan berdamai dengan itu. Ya, kita harus terima dengan apa adanya, karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu, dirubah masa lalunya, kemudian nanti berubah di masa depan. Tidak seperti itu berjalannya waktu, nggak seperti di film-film kita bisa kembali ke masa lalu merubah sesuatu. Tetapi itu contoh circle yang tidak sehat, yang membuat racun di dalam hidup kita. Itu mempengaruhi keputusan kita sekarang. Bahkan 2-3 tahun kalau tidak beres saat ini, itu akan terus menggerogoti keputusan-keputusan kita di masa depan. Apalagi, contoh mungkin kita pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Kalau zaman dulu, janji itu kan tidak ada buktinya, cuma terjadi waktu itu. Mau pakai saksinya pun kurang kuat. Tetapi sekarang kita janji lewat telepon, orang bisa rekam apa yang kita katakan. Zaman sudah makin canggih, direkam layar, rekam suara kan. Bisa muncul tiba-tiba suaranya, ini loh, kamu bilang begini loh kepada saya waktu itu. Bisa itu jadi bukti di pengadilan bahwa dia pernah berjanji tanggal sekian, jam sekian. Kita hidup di circle masa lalu yang menggerogoti kita. Itu yang saya maksud dengan circle yang jadi toksik. Bagaimana untuk lepasnya nanti di bagian selanjutnya. Tetapi kemudian ada circle di masa sekarang, present, sekarang. Sekarang itu berarti yang nyata, yang realitas, yang sedang terjadi, itu ada di sekitar kita. Siapa circle terdekat kita? Orang kita atau barang atau lingkungan di mana kita berada, itulah circle kita. Kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, kemudian kita masuk nimbrung di dalamnya, kita masuk dalam toxic relationship, misalnya dalam satu grup pertemanan seperti si Rehab yang tadi kan, kita dalam satu grup di mana kamu kalau nggak suka bergosip jangan gabung di grup ini. Nah, itu kan, waduh, saya ingin berteman, manusia dan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Cuma mereka yang ada, ya udahlah saya ikut
relationship, hubungan yang saling meracuni, yang membuat pihak-pihak tertentu itu merasa dirugikan, dilecehkan, disakiti, teraniaya dan lain-lain. Bisa jadi, atau di mana kita berada, atau di lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, kadang ada juga toksik seperti itu, berusaha mengendalikan kita dengan ini apalah, kamu nggak kasihan sama aku, misalnya ada seperti mau mengendalikan, mengontrol dengan segala macam bujukan, rayuan, itu jadi toksik. Kita bisa jadi korban, kita bisa jadi pelaku, saya nggak tahu apakah kita pelaku juga kan. Tetapi ini jadi perenungan bagi kita bahwa ada lingkaran yang membawa dampak tidak baik di masa sekarang ini. Kita bisa jadi korbannya, atau kita bisa jadi pelakunya, sadar maupun kita tidak sadari. Kita jadi pemeran di dalamnya. Itu circle di masa sekarang. Kemudian ada nggak sih circle di masa depan? Ada. Sesuatu yang mengikat kita, yang membelenggu kita demi masa depan. Ada toxic relationship, misalnya ada 2 orang pacaran, yuk demi masa depan yang lebih baik, yuk kita beli rumah sama-sama. Wih, sudah beli rumah kan, cicil udah sekian kali, tiba-tiba putus di tengah jalan kan. Toksik, udah berusaha mati-matian, saya sudah berusaha mati-matian, ujung-ujungnya saya hanya menjaga jodoh orang lain. Toxic relationship, artinya tidak ada kebersamaan di masa depan. Kita korbankan kehidupan kita sekarang hanya demi masa depan yang tidak pasti itu. Ya cari yang pasti-pasti aja. Artinya seperti kita punya tujuan yang mulia mungkin hubungan dengan orang lain. Kita sudah punya rencana, tetapi kalau tidak diperhitungkan matang-matang, itu bisa kembali jadi toksik bagi kita. Contoh tadi misalnya kalau kita mungkin berhutang janji kepada seorang, itu kan nanti di masa depan. Oke, saya tidak akan kemana-mana, apalagi kalau zaman pandemi kemarin kan banyak yang long distance relationship. Wah, LDR itu katanya seru. Iya ya, kalau LDR seru. Yang di sini takut kehilangan, yang di sana takut ketahuan. Long distance relationship, ya begitu ya. Jadi itu bisa jadi toksik juga demi masa depan, tetapi seperti itulah. Ada lingkaran-lingkaran yang mempengaruhi kita sehingga keputusan-keputusan kita akhirnya bisa salah. Kok kita merasa tidak nyaman, kok saya nggak bisa berkembang. Mungkin ada lingkaran yang mencoba menahan kita. Kamu kalau keluar dari kelompok ini, kamu nanti tidak bisa ngapa-ngapain. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Nanti kalau kamu keluar dari tempat ini, bahkan ada hamba Tuhan, kalau kamu keluar dari gereja saya, kamu akan kena kutuk. Wah, luar biasa. Sebegitunya. Jadi dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani, toksik itu ada. Ada perkumpulan-perkumpulan tertentu, persekutuan-persekutuan tertentu yang seperti itu. Kamu kalau keluar dari kelompok kami, kamu bukan bagian dari kami, kamu mencerai-beraikan, berarti kamu bagian dari si jahat. Seperti itu, dengan menghakimi yang semudah itu. Dan itu membuat kita susah bergerak. Iya, tetapi kita tertekan batin. Saya pingin maksimal, tapi kok saya nggak bisa maksimal. Yang saya kerjakan selalu mentok, yang saya kerjakan selalu, saya pikir saya masih bisa lebih lagi kemampuan saya, kok mentok di sini. Ternyata tanpa kita sadar ada lingkaran-lingkaran yang membelenggu kita. Mungkin siapa? Mungkin teman kita, mungkin keluarga kita bisa juga. Kalau tidak dibereskan itu akan tetap membelenggu kita, mengintimidasi kita sehingga kita susah berkembang. Itu yang di future circle. Toksik yang ada di masa depan ternyata bisa mempengaruhi kita saat ini. Next, ini dia. Kalau bicara toksik, biasa hal yang paling sering kita dengar itu detox. Detox itu bukan hanya sekedar minum teh tawar, katanya itu bagian dari detox. Teh tawar hangat itu detox. Jadi minum, kita akan berkeringat mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Itu detoksifikasi, yang artinya proses pembuangan toksin atau racun. Apabila dilakukan dengan rutin akan menghasilkan manfaat yang luar biasa untuk tubuh kita. Jadi sama aja seperti racun fisik, seperti racun jasmani,
toksin-toksin atau lingkaran-lingkaran beracun yang ada di sekitar kita, tentu saja bisa ada jalan keluar, bukan tidak ada. Tentu saja ya itu detox istilahnya ya, detox mental, detox rohani, detox jasmani. Artinya kita lakukan proses untuk membuang racun-racun. Yuk, buang racun-racun. Kalau kita masih ada di racun-racun masa lalu, masa sekarang maupun yang dari masa depan menghantui kita, membungkus, membelenggu kita, yuk kita coba singkirkan racun-racun tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama itu sadar dulu. Sadar dulu bahwa kita sedang diracuni. Karena ada orang yang tidak sadar bahwa dia diracuni. Bahkan ada orang yang sadar tapi dia menikmati racun tersebut. Masih dalam proses menikmati racun tersebut, berarti dia belum sadar juga sebenarnya kan. Misalnya orang yang terikat dengan narkoba, terikat dengan hal-hal adiktif lainnya, nikotin segala macam. Sadar tetapi masih menikmati toksik tersebut, racun tersebut, karena mungkin racun itu awal-awal enak ya. Relationship yang sudah toksik tapi dia masih menikmati. Misalnya ada hubungan seorang yang suka mengendalikan dia, suka mencengkram dia, suka membelenggu dia, suka ngatur-ngatur dia, tapi dia tetap pertahankan hubungan tersebut. Karena apa? Supply masih masuk dari sana mungkin. Jadi susah kita lepas ya kan? Dengan kita sadar, setidaknya kita sudah sadar bahwa kita terbelenggu, ada toksik, ada racun di dalam tubuh kita, ada hubungan kita yang tidak sehat. Begitu kita sadar, oh iya, baru kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Evaluasi diri. Apa sih, kenapa kok bisa saya terikat lama-lama? Tentu saja hal ini tidak bisa lepas dari bimbingan teman, dari bimbingan rohaniawan, dari firman Tuhan. Disinilah masuk firman Tuhan yang memberikan kita pencerahan, memberikan kita gambaran bagaimana kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan Yesus. Bahwa dunia dan antek-anteknya harusnya tidak bisa menguasai kita. Bahwa masa depan kita, masa sekarang kita, masa lalu kita ada di dalam Tuhan. Kesadaran yang seperti itu dibangun. Kemudian kita evaluasi diri. Apa yang membuat hal ini jadi seperti ini? Apa jawabannya? Cari teman, cari circle yang baik. Kurangi ekspektasi selanjutnya. Kurangi ekspektasi. Mungkin kita merasa ini masih susah, tetapi mungkin kita sudah bisa membatasi diri kita. Mungkin ada hal-hal tertentu, toksik tertentu yang kita tidak bisa langsung terputus dengannya, karena itu berarti memiliki aspek hukum atau apalah namanya. Tetapi kita mulai kurangi ekspektasi, batasi hubungan untuk mengurangi, memutus masyarakat. Kalau circle kan lingkaran itu ya balik-balik lagi ke situ. Bagaimana kita memutuskan lingkaran itu sehingga terjadi cabang yang lain. Kita nggak mau hidup terus dalam lingkaran intimidasi tersebut. Kurangi ekspektasi, jangan berharap lebih, batasi. Itu seperti yang saya katakan tadi, relationship, hubungan dengan orang lain bisa dengan teman dekat, sahabat, pacar, istri, suami, siapapun itu yang menjadi toksik, berusaha mempengaruhi, mengendalikan kita dengan tidak sehat hanya karena dia tahu kita bergantung sesuatu dengannya. Itu tidak sehat. Kalau kita bantu orang, jangan ikat dia. Saya sudah bantu kamu, biarkan Tuhan yang balas. Saya sudah bantu kamu, loh, masa kamu gak mau berkorban untuk saya? Itu relasi yang tidak bagus. Padahal untuk berkorban itu kalau yang baik iya, ini berkorban yang tidak baik. Itu yang namanya toksik. Batasi. Kemudian bangun lingkaran yang baik. Ada lingkaran yang tidak baik, cara menggantinya tentunya kita harus membentuk lingkaran yang lebih baik lagi dari itu. Karena kalau kita hanya berhenti dari lingkaran tersebut, kita tidak punya lingkaran yang lebih baik di mana kita hidup lebih baik di dalamnya. Suatu saat lingkaran tersebut akan kembali kepada kita. Kalau kita tidak memiliki penggantinya, karena manusia itu makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa lingkaran tersebut, sudah pasti. Tanpa orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak bisa hidup manusia. Makanya kalau dia tidak mendapatkan lingkaran, circle atau lingkungan yang lebih baik, suatu saat lingkungan lamanya yang tidak baik itu akan kembali menggerogoti dia.
cerita ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seseorang. Setan itu pergi mengembara. Dan ketika dia tidak mendapatkan tempat yang lain, dia balik lagi ke orang itu karena dilihat orang itu masih kosong. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Dan terjadi dia menjadi lebih parah dari sebelumnya. Artinya bangun lingkaran yang baik. Jadi sadar diri dulu bahwa kita sedang dalam cengkraman. Lihat toksik-toksik yang ada di sekitar kita. Hubungan-hubungan apa sih yang sangat berpengaruh buruk bagi kita? Atau siapa sih yang kita memberikan dia pengaruh buruk? Bisa jadi dari dua belah pihak. Kita sebagai yang menerima atau kita sebagai pelaku, bisa jadi secara tidak sadar kita ngatur-ngatur orang. Kita ngatur-ngatur pasangan kita yang nun jauh di sana. Yuk batasi, sadari, evaluasi apa sih yang menyebabkan. Kebutuhankah? Masa tidak ada jawaban atas kebutuhan kita dengan cara-cara yang lebih baik? Pasti ada dong. Ayo kita cari. Mungkin kita aja yang masih kurang berusaha atau masih terlalu santai untuk menanggapinya. Bapak Ibu, ada beberapa survei pasca pandemi kemarin bahwa anak-anak muda di seluruh dunia 1 dari 3 orang mengalami gangguan mental. Kalau nggak salah ada penelitian itu saya baca. 1 dari 3 anak muda mengalami gangguan mental, mental disorder. Ada gangguan kejiwaan, tentu saja dengan skala yang berbeda-beda, tetapi ada penelitian itu. Anak muda mengalami gangguan mental. 1 dari 3. Jadi kalau kita ada 30 orang di sini, 10 yang gangguan mental. Menurut penelitian tersebut, tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa circle-circle yang terbentuk yang tidak baik itu menggerogoti kita dari dalam maupun dari luar. Nah, mari kita sadar diri, kita evaluasi diri, kurangi ekspektasi, batasi hubungan-hubungan tersebut. Kalau bisa tinggalkan, kalau belum bisa tinggalkan, yuk cari circle yang lain yang lebih baik, yang di dalamnya kita bisa hidup lebih lepas, hidup lebih bertumbuh, mencapai maksimal, be the best version of ourselves. Menjadi versi terbaik dari diri kita, kan? Itu yang Tuhan mau, kita menjadi yang terbaik dari diri kita. Sehingga dengan kita lepas dari racun-racun tersebut, kita bisa menolong orang-orang yang pernah berada di racun yang sama atau masih berada di circle-circle yang sama. Kita bisa jadi membantu mereka. Asalkan kita lepas dulu dari racun-racun tersebut, dan saatnya kita tolong orang yang berada pada racun yang sama. Kasih masukan, kasih bimbingan. Jadilah circle dari teman-teman kita yang mungkin masih punya circle yang tidak baik. Jadilah circle yang baik bagi teman-teman kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bahwa ada keputusan-keputusan kami yang dipengaruhi oleh lingkaran-lingkaran yang tidak baik yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami kesadaran untuk menyadari hal-hal yang kurang baik yang ada di sekitar kami. Kami boleh mengevaluasi diri kami ya Tuhan. Kami boleh memutuskan segala sesuatu yang tidak membawa kami ke dalam terang-Mu semakin dalam. Tolong kami Tuhan boleh membentuk satu lingkungan persekutuan yang baik, yang saling menguatkan, saling melindungi, saling meneguhkan satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri kami sesuai dengan gambaran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Mungkin kami menjadi korbannya ataupun kami menjadi pelaku sadar maupun tidak sadar dalam hubungan-hubungan yang tidak baik. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kesadaran, berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk melepaskannya dan hidup baru dalam lingkaran yang baru yang lebih baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.